hari-hari yang telah dimaklumi untuk berzikir di dalamnya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan saya memohon izin untuk tidak melanjutkan kajian Umdatul Ahkam pada malam ini, karena agar kita mengetahui tentang momen penting di dalam syariat Islam atau hari-hari mulia di dalam syariat Islam, sehingga tidak terlewat begitu saja oleh kita hal-hal yang penting ini. Dan salawat serta salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala, Allahumma amin. Ahibbati billah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan bagi kita yang di Indonesia, kita sudah memasuki hari yang pertama dan melewatinya, walhamdulillah, pada hari ini. Dan
kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau kita ambil dari ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah di dalam bahasa artinya adalah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam, yaitu menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Kalau ada orang bersumpah dengan menyebut demi Allah, itu berarti dia sedang mengagungkan Allah, menyebutkan Allah yang dia agungkan untuk menekankan pembicaraan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, yang artinya demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maka yang dimaksud dengan walayalin ashr seperti misalkan yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa walayalin ashr adalah asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang agung. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang agung. Kemudian juga kenapa demikian? Karena Allah bersumpah dengannya demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Imam Mujahid dari kalangan tabi'i, dan ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Ulama-ulama tafsir lainnya, baik dari ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang datang setelah mereka. Baik. Ini adalah keutamaan yang pertama dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka, yaitu para jamaah haji, menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang didapat saat menunaikan ibadah haji, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Artinya hari-hari yang telah dimaklumi untuk berzikir di dalamnya adalah
10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan ini adalah pendapat juga dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kemudian Imam Mujahid Ibn Jabr dari kalangan tabi'i, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan bin Al-Yasar al-Basri, Qatadah bin Da'amah as-Sadusi, Ad-Dhahhak bin Muzahim, Atha bin Abi Rabah al-Khurasani, Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lain, yang menunjukkan bahwa hari yang agung yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hari dalil yang menunjukkan juga keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu ayat yang saya baca tadi ketika imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji dilakukan pada beberapa bulan yang dimaklumi. Haji dilakukan pada beberapa bulan yang dimaklumi. Apa itu bulan-bulan yang dimaklumi untuk menunaikan ibadah haji? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, hiya Syawalun wa Dzulqa'dah wa 'ashrun min Dzulhijjah. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan Syawal, artinya orang kalau berangkat dari Banjar pada bulan Syawal untuk berhaji, maka itu dinamakan sebagai orang yang sedang mau berhaji. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena ia adalah dari bulan-bulan untuk dia hari-hari untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian salah satu keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang agung, surah Al-Maidah ayat 3, yang menunjukkan agama Islam sempurna, yang mana kalau seandainya kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Sebagai hari raya. Yaitu ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini ku sempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai Islam sebagai agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inni la a'lam mata nazalat wa aina nazalat. Sungguh aku mengetahui tentang ayat tersebut, kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Yaitu unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah. Ayat itu turun
dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu dari harinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, diturunkan ayat yang agung, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang mana kata orang Yahudi, "Lau nazalat hadhil ayatu fina lattakhadna dzalikal yauma 'idan." Yang artinya kalau seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kita kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Saking pentingnya hari tersebut. Nah, ini dan itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ketika berwukuf di Arafah. Ini menunjukkan keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Yang artinya tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai para kaum muslimin beramal saleh di dalamnya. Pahalanya sangat besar. Bagaimana besarnya pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, bahwa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh. Bahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah. Padahal berjihad di jalan Allah itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amalan dalam agama Islam, berjihad di jalan Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka berjihad di jalan Allah kalah. Kecuali apabila dia keluar dengan nyawanya, dengan hartanya, dan dia mati syahid di medan pertempuran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, mal amalu fi ayyamin afdal. Kalau tadi kan paling dicintai oleh Allah. Kalau dalam riwayat yang ini tidak ada amal dalam hari-hari yang lebih afdal daripada beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lebih afdal.
Kalau tadi lebih dicintai oleh Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna arja. Dalam riwayat yang ketiga, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih diharapkan pahalanya. Lebih diharapkan pahalanya. Yang pertama dicintai, lebih dicintai, yang kedua lebih afdal, yang ketiga lebih diharapkan pahalanya. Yang keempat, riwayat yang keempat, azka. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar wa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Hari nahar yaitu hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, dan hari qar. Hari qar artinya hari berdiam diri di Mina selama 3 hari setelah menunaikan ibadah haji. Malam ke-11 dari bulan Zulhijjah, malam ke-12 dan malam ke-13. Dan ini semua adalah adanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adanya ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian di sana ada hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya, yang artinya hari-hari paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Dan ini saya nasihatkan dan saya wasiatkan, kita kajian ini tahun 1444 Hijriah, kapan saya meninggal maka wasiatkan ini kepada anak cucu agar ini menjadi warisan. Ulun ingat dulu mama rahimahullah ngajari kita itu kalau hari-hari besar dalam Islam, beliau ngajari kita. Ini menurut orang Banjar dulu, ini hari-hari agung, banyaki puasa. Karena Sidin tidak bisa menyebutkan hadis ayatnya, cuma seperti itu saja. Nah, maksud saya seperti itulah. Tanamkan kepada anak, istri, jangan biarkan hari-hari mulia ini lewat begitu saja di dalam rumah-rumah kita. Tetapi ajarkan itu bahwa ini hari-hari mulia. Hari-hari mulia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat ya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya
mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung. Kalau tadi sudah kita sebutkan Allah bersumpah dengannya dari Al-Quran ya. Kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya dari Al-Quran juga. Kemudian ayat yang paling ayat penutup menunjukkan kesempurnaan agama Islam turun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, sekarang ada beberapa sebab yang menunjukkan Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung di dalam Islam. Sebab yang pertama, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar. Ya, hari haji akbar. Afwan. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Hari Arafah, apa istimewanya hari Arafah? Salah satu keistimewaan hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka paling banyak di hari Arafah. Dan itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin aktsara min an yu'tiqallahu afwan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fa yaqul ma arada haula." Yang artinya tidak ada hari yang Allah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Allah di hari Arafah mendekat kepada hamba-hambanya, lalu Allah membanggakan hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Kemudian Allah berkata, ma arada haula, wahai para malaikat, lihat apa yang mereka inginkan. Maksudnya apa saja yang mereka inginkan pasti aku kabulkan. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya para ikhwah, saya sering memberikan amalan kepada beberapa orang yang sedang kesulitan, coba berhaji, kemudian berdoa di Arafah, niscaya dikabulkan. Saya beberapa kali memberikan amalan tentang orang yang susah mendapatkan anak. Sudah 5 tahun menikah belum dapat anak. Waktu itu saya ke Jepang, kemudian ketemu orang itu dan beliau curhat akan orang tersebut, akan keadaannya. Saya bilang, sudah berhaji aja dari Jepang, daripada ke Indonesia harus ngantri segala macam. Berhaji dari Jepang, berhaji dia, kemudian berwukuf di Arafah,
berdoa. Pulang dari haji 3 bulan hamil. 3 bulan hamil. Kemudian juga ulun pribadi. Waktu itu umur 27 tahun berhaji, dan itu waktu tahun ketiga di kota Madinah atau tahun keempat ya. Kemudian berhaji, waktu itu sudah ingin menikah sekali. Jadi kalau melihat perempuan menggatar, kadet kuat kalau melihat perempuan. Apalagi kan perempuan di sana tidak terlihat kecuali kadang wajah, kadang cuma mata. Maka berdoa di Arafah. Jadi doa sepanjangan siang cuma itu aja. Ya Allah, lu hendak menikah. Hendak menikah. Pulang tanggal 13 malam ke kota Madinah, pulang masuk kamar, isuk dapat telepon dari kawan. Ini ada seorang perempuan bisa dimulai proses ta'arufnya. Banyaklah ya. Banyak. Maka yang punya hajat berwukuflah di Arafah. Di musim haji, lain pada bulan Ramadan, maka niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keistimewaan hari Arafah, yaitu dia adalah hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud. Yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari raya kita orang Islam. Ia adalah hari makan dan minum. Nah, kata-kata hari makan dan minum ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi yang tidak berhaji, maka berpuasa pada hari Arafah dianjurkan dan sangat dianjurkan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Arafah, sebagaimana tadi sumpah, Allah bersumpah dengan hari Arafah. Dalam surat Al-Buruj ayat 3. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang bersaksi dan demi yang disaksikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan bersabda, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaum Arafah wasyahidu yaumul jum'ah. Kan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Demi yang disaksikan, hari yang disaksikan di sini maksudnya adalah hari Arafah. Hari yang menyaksikan di sini maksudnya adalah hari Jumat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah bersumpah dengan hari Arafah dalam Al-Qur'an, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Dalam surah Al-Fajr ayat 3. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asy-syafa' hari genap adalah yaumul adha, tanggal 10 Dzulhijjah, genap. Wal watr, yaitu hari ganjil, yaumu Arafah, hari Arafah. Nah, ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga pendapat dari Ikrimah dan Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama dari bulan
Dzulhijjah karena di dalamnya ada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah yaitu di dalamnya ada hari Arafah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang kokoh dari seluruh anak Adam, dari kita semua. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya adalah kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Itu diambil di hari Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Innallaha akhadhal mithaqa min zuhri Adama bi Na'man. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kokoh dari tulang sulbi Nabi Adam, dari punggung Nabi Adam. Di Na'man, Na'man yakni Arafah, yaitu di Arafah. Jadi ketika Nabi Adam di situ, maka diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam bahwa keturunan Nabi Adam akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam setiap keturunannya. Kemudian Allah berkata, alastu birabbikum. Jadi keturunan kita semua ini belum lahir, Allah mengatakan kepada keturunan Adam, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian anak keturunan Adam mengatakan, iya, kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Nah, ini keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan keutamaan wukuf di Arafah, saya sering kalau lagi musim haji itu, kalau tidak haji seperti ini, sedih gitu. Karena enggak bisa wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Pernah ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Bilal, ansitin nas. Jadi ketika matahari sudah mau terbenam, sudah tergelincir menunjukkan waktu asar, mau terbenam, orang-orang sudah letih berdoa, maka Nabi Muhammad SAW berkata, ya Bilal, ansitin nas, ansit lian nas. Wahai Bilal, perintahkan manusia untuk mendengarkanku. Perintahkan manusia untuk mendengarkan. Lalu apa yang terjadi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma'asyiran nas, wahai manusia, atani Jibrilu anifan, tadi datang Jibril kepadaku, fa'aqra'ani min Rabbi as-salam, lalu Jibril membawa salam dari Rabbku, waqal, lalu Allah berfirman, innallaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-masyair wa dhamina anhumut tabi'at. Subhanallah. Ini hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagi orang-orang yang berwukuf di Arafah dosa-dosanya. Dan ini yang tidak ada di amalan lain. Dan Allah menjamin atas mereka tabiat. Tabiat itu kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain, Allah yang menjaminnya.
Subhanallah. Kita punya tanggungan terhadap orang lain. Hutangkah, ghibahkah, Allah menjaminnya. Khusus bagi yang berwukuf di Arafah. Jadi jangan bermain-main dengan wukuf di Arafah. Nah, ini salah satu keistimewaan hari Arafah, dan itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Belum lagi hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, hadis ini khilaf di antara para ulama, apakah berlaku bagi yang tidak berhaji? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Karena disebutkan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Makanya seperti Imam Al-Baji mengatakan bahwa hari Arafah, berdoa yang paling baik adalah hari Arafah, itu khusus bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun yang tidak menunaikan ibadah haji maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi wallahu alam, pendapat sebagian ulama, dan ini termasuk pendapat ulama-ulama salaf, bahwa hadis tersebut umum karena berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan 9 Dzulhijjah tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Pokoknya setiap tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, maka sebaik-baik doa adalah pada hari itu. Makanya sebagian ulama salaf, mereka di tanggal 9 Dzulhijjah mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan hari Arafah, keutamaan-keutamaannya sudah kita sebutkan. Dan saya tadi menyebutkan bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang berdoa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Baji mengatakan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu berdoa, dan keutamaan berdoa hanya khusus untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun Imam Ahmad, bahkan para salafus saleh seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan hari itu adalah hari afdal untuk berdoa. Nah, yang jadi masalah sekarang kita beda hari Arafahnya nih dengan yang ada di Mekah. Ya. Sesuai dengan keputusan Kementerian Agama. Dan kita mengikuti yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitulah nanti kita akan bersatu di negara kita. Adapun mengikuti keputusan-keputusan lain yang tidak mempunyai wewenang, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan di tengah kaum muslimin. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kita di sini baru tanggal 9 Dzulhijjah, nantinya mereka di sana sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka jawabannya, jika kita termasuk yang mengambil pendapat bahwa dianjurkan memperbanyak berdoa di hari Arafah, maka yang jadi ukuran adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan orang yang sedang berwukuf di Arafahnya. Meskipun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa
hari Arafah erat kaitannya dengan wukuf di Arafah. Tidaklah dinamakan hari Arafah kecuali seseorang berwukuf di Arafah. Kecuali kaum muslimin sedang berwukuf di Arafah. Kita katakan iya, itu pendapat sebagian ulama dan kita menghormati mereka, tetapi kita lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hari Arafah berkaitan dengan penglihatan kaum muslimin terhadap hilal yang mana di setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Nah, kemudian salah satu hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga adalah yaitu di dalamnya terdapat Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal ayyami 'indallah yaumun nahar, tsumma yaumul qar." Artinya, sesungguhnya hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari An-Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu hari Qar. Hari Qar itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan pada saat yang bersamaan ini menunjukkan hari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Waqafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahar bainal jamarat fil hajjah allati hajja wa qala hadza yaumul hajjil akbar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara jamarat pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah di musim haji yang beliau berhaji pada waktu itu. Kemudian beliau bersabda, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji akbar. Nah, ini menunjukkan keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar. Ya, hari haji akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi dari Al-Quran, dari hadis Rasul, kemudian ditinjau dari hari-hari, itu semua menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tambahannya, menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul ibadah-ibadah yang agung-agung. Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau berkata, "Walladzi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi." Dan yang nampak adalah sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpul ibadah-ibadah yang agung di dalamnya. Wahiyas shalah, seperti salat. Nah, salat apa yang dimaksud sini? Salat apa? Salat Idul Adha. Ya kan? Wassiyam. Siam, puasa. Puasa apa yang dimaksud di sini? Puasa hari Arafah. Ya. Was-sadaqah, sadaqah yang dimaksud di sini apa? Menyembelih, berkurban.
Baik. Nah, biasanya gancang suaranya di masjid ini. Ini belum tertukar pilihannya panitia. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah maksudnya di sini adalah berkurban. Berkurban. Karena setelah kita sembelih, maka dagingnya kita bagi-bagikan, kata Rasulullah SAW, fakulu waddakhiru watasaddaqu. Bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makan sepertiga, simpan sepertiga, kemudian sedekahkan sepertiga. Nah, seperti itu. Was-sadaqah wal hajj, dan di dalamnya juga ada ibadah haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi. Dan itu semua ibadah-ibadah itu tidak bisa dilakukan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat disyariatkan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan coba perhatikan ya. Saya bacakan di sini riwayatnya. Kana Sa'id bin Jubair rahimahullah, idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i. Kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh ibadah sampai-sampai orang tidak sanggup melakukannya. Wa kana yahutsu 'ala al-ibadah fi layalil 'ashr wa yaqul la tudfi'u surujakum layalil 'ashr. Dan beliau senantiasa memerintahkan orang-orang untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di malam-malam harinya diperintahkan untuk beribadah sampai beliau berkata, jangan matikan lampu-lampu kalian di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kemudian seorang tabi'i juga, Abu Utsman An-Nahdi, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanu yaitu berarti para sahabat. Karena beliau tabi'i, melihat para sahabat. Kanu yu'azzimuna 13. Mereka sangat mengagungkan 10 hari yang 3. Ada 3 dalam setahun 10 harinya. Al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal ashru al-awwal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awwal min Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita akan sebutkan amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan kita mendoakan dari jamaah kita, mungkin ada yang berhaji, ya Pak Tahir, Pak Sumarno, agar beliau hajinya mendapatkan haji yang mabrur, kemudian diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan kembali ke kampung dalam keadaan sehat walafiat. Wallahi para ikhwah, saya pernah mendapati orang tua yang berhaji pakai kapal. Itu subhanallah, kata mereka, berhaji pakai kapal kalau sudah sampai sana itu seperti selamat dari kematian. Tapi kalau bisa pulang lagi seperti hidup lagi. Subhanallah. Dan kita di zaman sekarang sangat mudah menunaikan ibadah haji. Maka yang dilapangkan rezekinya, apalagi banyak berbagai macam cara sekarang banyak.
Ya, tetapi saya tetap menasihatkan untuk ikut cara yang ditunjuki oleh pemerintah, yaitu ikut ONH biasa atau ONH plus atau furada. Adapun yang lain-lain maka dikhawatirkan akan menyempit-nyempitkan orang-orang yang ada di jamaah haji di sana. Meskipun mungkin bisa masuk Mekah, bisa masuk ke Mina, bisa wukuf di Arafah. Tapi kan bukan ukurannya itu, akan tetapi ukurannya adalah kita berhaji yang tidak mengerjakan dosa sedikit pun. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan karena Allah berfirman al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang ditentukan. Dan itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah berpuasa. Dan berpuasa sangat dianjurkan. Ya. Dan boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa termasuk daripada amal saleh. Puasa termasuk daripada amal saleh. Dan kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang bolehnya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di antara perkataan-perkataan para ulama tersebut adalah perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan wa nastahibbu siyama ayyamil 'ashr min Dzulhijjah qabla an-nahar. Dan kami menganjurkan berpuasa pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala Abu Muhammad huwa 'ashru Dzulhijjah was-shaumu 'amalu bir fa-shaumu Arafah yadkhuluhu fi aidan. Yang dimaksud memperbanyak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan berpuasa adalah amal kebajikan, amal saleh. Maka berarti boleh dilakukan dari mulai tanggal 1. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Wa qad dalla haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala mudha'afati jamil amal salihah fil 'ashr min ghairi istithna'in syai'in minha." Dan hadis Abdullah bin Abbas yang tadi tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini telah menunjukkan dilipatkannya pahala-pahala beramal saleh pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah tanpa pengecualian. Mau pahala puasa, mau amal saleh sedekah atau apapun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Wastadalla atau wastudilla bihi yakni bi hadithi Ibnu Abbas ala fadli siyami asyri Dzulhijjah lindiraji shaumi fil amal." Diambilkan dalil dari hadis Abdullah bin Abbas ini bahwa boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena puasa termasuk daripada amal saleh. Puasa termasuk daripada amal saleh. Nah, yang jadi masalah di sini adalah istri Nabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang jadi masalah. Aisyah radhiyallahu anha riwayatnya Muslim lagi. Sahih. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasumil 'ashr." Nabi Muhammad SAW tidak berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi. Bagaimana menanggapinya?
Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fayuta'awwalu qawluha lam yasumil 'ashr annahu lam yasumhu li'aridi maradin aw safarin aw ghairihima." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau yang dimaksud dari perkataan beliau tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kalau beliau sedang sakit atau safar, maka beliau tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha lam tarahu sa'iman fihi. Nabi Muhammad SAW belum pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha berpuasa padanya, padahal beliau berpuasa. Karena puasa kan bisa disembunyikan. Puasa tidak mesti ketahuan bahkan oleh orang yang terdekat sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan berpuasa, dan ini pesan. Ulun masih ingat banget kalau sudah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mama itu sibuk, sibuk puasa pokoknya. Nanti sibuk sahur, sibuk berbuka. Amalan-amalan orang Banjar. Beliau mengatakan, orang Banjar dahulu kayak ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka sangat mengagungkannya, banyak puasa. Nah, Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang sangat dianjurkan setelah puasa adalah bertakbir. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Fa aktsiru min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari lebih agung di sisi Allah dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah beramal saleh di dalam hari-hari tersebut kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di zaman sekarang, di zaman para sahabat masih hidup sudah mulai tenggelam ajarannya. Jadi di hari-hari ini bukan hanya malam lebaran Idul Adha atau hari lebaran Idul Adha, bukan. Dari mulai hari-hari ini tanggal 1 Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak takbir. Lihat riwayat Bukhari. Beliau bercerita, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Wa qala kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbiran. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfas salawat wa ala firashih wa fi fistatih wa majlisihi wa mamshatih tilkal ayyami jami'an. Subhanallah. Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kedua-duanya pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan orang-orang di pasar pun ikut bertakbir dengan keduanya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di Mina, beliau naik ke atas, kemudian beliau bertakbir. Dan orang-orang pun akhirnya ikut bertakbir. Ya. Sampai akhirnya Mina menggema dengan takbir. Nah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bertakbir pada hari-hari ini. Setelah selesai sholat, saat mau tidur, duduk di kebun, sambil jalan bertakbir, perbanyak takbir. Maka boleh saja masjid kita menyetel takbir, enggak jadi masalah. Karena timbul ajaran apa pulang ini. Padahal pian enggak ada tahu. Ya, padahal itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini perbanyak takbir. Kalau kita tidak sanggup di tengah masyarakat, minimal di tengah keluarga kita. Banyak takbir. Untuk mengingatkan, setel
kalau ada TV kah, kalau ada apa, setel yang takbir. Ya, setel. Atau tape kah di rumah, setel takbir. Agar anak-anak kita kenal bahwa ini adalah hari-hari untuk bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hendak mana ada orang pakai toa gono gitu. Keliling jalan Banjar. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang pertama manasik haji, berhaji, berpuasa, kemudian bertakbir. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan juga adalah memperbanyak sedekah. Karena dia termasuk daripada amal saleh. Memperbanyak sedekah di hari-hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurban. Dan kurban adalah ibadah agung. Disebut sebagai syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa inna min taqwal qulub. Sungguhnya dia adalah ketakwaan hati. Kurban adalah mendatangkan tanda orang yang bertakwa. Kurban adalah kebiasaan Nabi. 10 tahun beliau tinggal di Madinah, setiap tahunnya berkurban. Kurban adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap rumah, setiap tahunnya ada yang berkurban dari anggota di dalam rumah tersebut. Kurban diperbolehkan untuk berhutang karena berkurban. Tapi mbah tu bayar. Ya. Boleh berhutang karena berkurban. Kenapa? Karena saking agungnya berkurban. Maka ini termasuk amal saleh yang dianjurkan ketika kita 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian amal saleh yang lainnya yang kita sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah terakhir salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat dia wajib karena para wanita-wanita haid sampai diperintahkan untuk keluar untuk menyaksikan salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Nah, inilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sengaja kita mengangkat tema ini untuk mengingatkan kaum muslimin akan hari-hari yang agung ini. Sehingga hari-hari agung ini tidak terlewat begitu saja. Dan tadi terlupakan, termasuk puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kita pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023 sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puasa hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu 1 tahun yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan. Ulun kira tidak perlu ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Cukup ya. Ada admin di belakang? Nah, insyaallah cukup. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita kalau dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jawabannya adalah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik di siang harinya ya,
lebih baik daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Ramadhan. Adapun kita dapat apa? Allahu a'lam. Lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang diutamakan untuk dikerjakan setiap hari saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sudah kita sebutkan tadi. Apa amalannya? Bertakbir, tahmid, tahlil. Kemudian juga boleh berpuasa. Ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian amal-amal saleh lainnya, bersedekah, baca Quran, dan seterusnya. Di luar tema, apakah sah sholatnya Ustaz saat sujud hidung tidak menyentuh lantai? Karena kadang merasa saat sujud hidung tadi tersentuh lantai atau tidak. Jawabannya adalah kurang sempurna sholatnya. Akan tetapi sah sholatnya. Ya, apalagi yang mungkin hidungnya kada sampai. Ya. Maka tetap sah dia sholatnya. Yang tidak sah apabila seseorang mengangkat kaki salah satunya ketika sujud. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena kaki adalah salah satu dari 7 anggota yang diperintahkan untuk sujud di atasnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 1 dahi dan hidung, 2 dan 3 kedua telapak tangan, kemudian 4 dan 5 yaitu lutut, kemudian 6 dan 7 yaitu jari jemari kaki. Allahu a'lam. Mohon dikasih tips agar habis setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Qaddarallahu, dalam sepekan ini anak saya yang berumur 1 bulan setengah dari jam 12 malam sampai pagi nangis. Bagaimana cara menyikapinya? Ini yang mana yang ditanyakan? Tipsnya kada guring lagi atau menyikapi anaknya? Maka jawabannya adalah yang pertama, tidak tidur setelah subuh itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, karena waktu setelah subuh adalah waktu berkah. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Dan apabila seorang tidur berarti tidak terkena berkahnya. Tetapi hadis ini tentunya ada pengecualian apabila misalkan terjadi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, mengurus bayi dari mulai tengah malam sampai subuh, maka dia memerlukan istirahat, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia tunggu matahari terbit baru dia istirahat. Tidak langsung setelah selesai sholat subuh. Wallahu a'lam. Adapun menyikapi anak yang seperti ini yang tidak wajar, diruqyah. Diruqyah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya ayyuhal kafirun. 3-4 qul tadi. Kemudian baca surat ayat kursi atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarahnya sebukuan. Dari mulai Alif Lam Mim sampai Wallahu la yahdil qaumal kafir atau fansurna al qaumil kafirin. Ya. Insyaallah sembuh. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Apalagi disebutkan setiap malam jam 12 malam. Maka bisa-bisa itu terkena jin atau bisa-bisa kena ain. Ya, Allahu a'lam, kita tidak mengetahui. Tetapi keadaan-keadaan yang tidak wajar seperti itu diruqyah. Dan ruqyah yang paling utama baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca 4 qul tadi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.